Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi di sini di channel Ngobor. Ya, ini cuma dengan suasana yang berbeda lagi nih Mas Ayung. Ini kali ini ada di salah satu ruangannya Mas Ayung nih, di sini. Iya, nanti kita biar apa? Biar fresh. Nggak monoton di studio terus. Kita kan pengen eksplor keluar ya Mas Ayung. Betul. Ini ada sama Mas Ayung ini kita berdua ngobrol-ngobrol seperti biasa tentang sesuatu yang berbau-bau horor gitu ya Mas Ayung. Betul Pak. Cuman pengen beda biar nggak bosan gitu ya Mas Ayung. Ya, Mas Ayung monggo YouTube dulu. Sekarang barangkali Mas Ayung mau menyapa teman-teman di sana. Monggo. Baiklah, terima kasih atas sambutannya Bang. Aku nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa dengan kami berdua di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Ada Bang, ada saya di sini. Kita akan ngobrolin yang horor-horor tentunya Bang, dan ini kali kedua kita ada di luar studio yang biasa kita pakai, studio Ngobor. Sekali ini kita ada di satu ruangan di rumah saya. Ini bukan ruang semedi ya Bang. Ruang lain. Kalau di waktu ini biasa jin nih. Kalau jinnya itu macam-macam banget. Ada klepon itu. Iya, ada klepon, kapur, jajanan pasar ini. Onde-onde segala macam. Yang makan nih nanti demitnya kepalanya hitam. Demit pala hitam, benar. Iya, terima kasih Bang kan udah sampai ke sini. Sebenarnya saya lagi ada gangguan. Gimana apa? Gangguan jiwa. Oh, gitu. Ada gangguan kesehatan sedikit. Jadi ngalai gitu ya, daripada ke studio nanti aku lagi nggak bisa jauh-jauh katanya mbahnya jangan jauh-jauh. Enggak sih, jangan. Akhirnya ngalai Bang yang kemarin ya supaya tetap Ngobor bisa tayang lah seperti itu. Eksis gitu. Oke, kita doanya teman-teman biar kita selalu sehat ya Bang ya. Yo nek meriang ya pantas Ngobor pengen meriang ya Bang. Karena sehat itu penting. Baik, ini ada sebuah kisah yang pengen saya bagikan tentang share ke teman-teman. Cerita ini dari Mas Agus, sebut saja Mas Agus Bang. Jadi Mas Agus itu dari dulu dia itu sebenarnya gitu ya, kalau misal dia kan sudah menikah. Saya itu mau menikahi calon istri saya itu kalau dikatakan cinta, sayang, pasti Mas. Ya mungkin nafsu-nafsunya ya ada. Manusia, saya manusia biasa melihatnya dari penampilan, dari fisik. Pas melihat itu sama temennya, saya sama temen saya seperti itu, kayak ada getaran duduk kayak gitu kan. Saya nyetum bagaimana caranya untuk mendapatkan, ternyata gayung bersambut dari zaman itu ya udah ada WhatsApp sih sebenarnya, udah ada aplikasi itu. Saya lebih mudah, nggak kayak zamannya orang-orang dulu begitu kan. Akhirnya setelah lebih lanjut pertemuan kan, perkenalan, biasanya sama-sama tertarik ya, banyak ngomongin yang bagus-bagusnya Bang. Jarang kalau saya itu canggung mambu loh gitu kan, enggak ya kan, mengunggulkan gitu ya. Kalau saya hobinya ngopi terus dimakan sendiri, enggak kayak gitu. Akhirnya banyak ngomongin yang baik-baiknya, tapi saya welingnya orang tua, Gus parah nih Gus, datengin ke sana ke rumahnya. Wong bukan zaman kuna tapi tetap mau nikahan, arep jadi siji, mau jadi istri ya harus tahu bibit bobot-bobotnya. Iya. Apa sih Bang? Bibit bebet bobot. Bibit bebet bobot ya. Turunan. Bebet itu apa ya? Ya semacam itulah. Bacaan apa ya? Ya. Nah, bobot itu ya bobot berat badan mungkin. Bercanda. Ya kira-kira itulah kalau iya. Itu mulai ketika kita hampir mengikat sebuah prestasi atau janji suci untuk menikah, diawali dengan prosesi tunangan ya. Saya udah mulai gamang karena ternyata uang menikah kan bukan tentang saya dengan istri saya. Dia juga ada keluarga, ada bapak ibu, nenek mungkin ya, terus saudara-saudara yang lain. Ternyata kayak uang yang angel-angel banget Mas. Semua itu kebanyakan dinilai dari materi. Bahkan saya nyelonggok ke situ, main ke sana aja
itu udah nyinyir duluan karena saya hanya pakai sepeda motor Supra. Itu kan tahun berapa itu? Ini bukan kita nyinggung para Suprais ya, tapi Supra dalam artian itu mereka itu ya senengnya kalau motor yang jengking banget, kalau bisa yang pokoknya nyampe ke atas gitu kan, yang sport yang bunyi gitu. Nih 10 juta nih, knalpotnya nih, senggol doangan seperti itu kan. Iya, kalau enggak mobil yang apa begitu kan. Jadi mantu-mantu yang lain juga saya lihat, karena ada 1-2 yang ada di situ, berarti ya cewek saya gitu ya, kakak-kakaknya udah pada punya bersuami, ada yang beristri, mereka itu juga kelihatannya orang-orang luar semua, ngomongnya tinggi-tinggi banget. Cuman kalau misalnya lagi saya ngobrol, mereka nyinyir ke saya gitu ya, nanyain pekerjaan, nanya apa, saya lihat ke sana juga mereka kayaknya nggak bahagia gitu loh, sama sekali nggak bahagia. Terus mau ngapain kayak takut sama mertua, takut sama saya. Gamang, udah mulai gamang saya, benarkah saya akan melanjutkan ini semua, sebut saja istri saya namanya Rini. Udah yang udah jadi dirinya. Belum, waktu itu kan belum, baru apa sih ngomongnya, ta'aruf, ke rumah. Saya emang nggak ngerti bahasa ta'aruf atau nggak, maksudnya sekarang udah jadi istrinya. Sekarang udah jadi. Terus lagi. Akhirnya karena memang entah sudah terlanjur sayang atau terlanjur nafsu, saya meyakinkan ke orang tua. Dan saat itu pekerjaannya apa mas? Saya waktu itu bela-belain pulang Jakarta. Pekerjaanmu apa? Waktu saya kerja di pabrik di Jakarta otomotif, ya lumayan bergengsi. Tapi yo masih outsourcing, masih enggak ini kan ya. Bukan karyawan tetap. Kapan masih kontrak gitu. Iya. Kalau saya nggak dijadiin karyawan, banyak kan sih nggak dijadikan karyawan. Jadi tapi saat itu saya banyak pekerjaan, dan pekerjaan semacam itu pun masih kayaknya belum cukup untuk keluarga mereka kan. Kalau istri saya sementara ini yang saya tahu, dia masih menerima saya padanya. Mungkin juga udah nafsu sama saya juga gitu kan. Akhirnya saya yakinkan orang tua, bla 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 bla, apik bebeta apik, bobota apik, bobota lemu pak, gede gitu kan. Akhirnya kita pun menikah, tentu dengan persiapan, karena saya kan nanya-nanya dulu biasanya adatnya gimana di tempat kamu, apa, kita kan beda wilayah gitu kan. Saya mantep-mantepin, saya tabungan saya buat apa tuh sarahan, serah-serahan buat stok beliin semuanya, dan keluarga sana itu ya termasuk gak ada masalah gitu kan. Kalau perjalanan saya tahu kalau saya di rumah nggak mungkin dong saya kerja di Jakarta. Tapi kalau nanti saya ajak ke Jakarta, dia mau ke tempat ngontrak di sana. Akhirnya kan karena udah jadi satu dan awal pernikahan, mau aja saya ajak ke Jakarta. Lama-lama di sana ya mulai ngulet bang, watak-watak aslinya udah mulai kelihatan. Karena keadaan ditinggal, kadang-kadang saya berangkat hindari macet. Pagi-pagi buta saya keluar, nanti pulang-pulang jam 11. Dia sendirian berteman HP sama TV. Masak ya belum bisa ternyata. Angel kan. Banyak warteg sang. Iya, akhirnya kan beli, pengeluaran tambah banyak. Saya malah gak mikirin dulu. Saya ngertinya menikah nanti. Gak mikirin, oh iya berarti beban itu jadi 2. Terus pikiran juga ada pikiran istri. Nah, mungkin nggak mungkin disamakan. Kalau tujuannya sama kan mending gitu. Saya mulai istri mulai akhirnya pulanglah kampung. Itu pada saat istri itu ngandung. Jadi setelah 6 bulan pernikahan, istri saya itu mengandung usia dini, usia awal. Kalau mungkin ya itu udah ada suara macam-macam. Saya antar pulang, ngambil jatah libur, pokoknya datang ke rumah langsung saya balik lagi ke Jakarta. Nah itu udah dapat omongan yang macam-macam dari orang tua, dari saudara-saudaranya. Nah saya nurutin masa lalu kan, tak keproki kabeh gitu katanya seperti itu. Dia marah kan. Nah itu udah mulai ngomong yang gak enak. Terus mungkin saat itu kalau bisa, kalau nggak lagi ngantuk pengen minta cerai, dianjurin. Kalau istri sih udah mulai goyang, tapi orang tua yang lain itu udah mulai, ternyata kerjaanmu kayak gue seperti itu, di sana ngontrak, di sini macam-macam lah. Akhirnya saya ke sana, saya hanya bisa ngirimin ya per bulan
sekian. Saya di sana ngelih lah, cari tambahan yang lain-lain dari hasil apa aja yang bisa saya perbuat lah. Itu dilalai kontrakan entek. Kontrakan habis pada saat-saat istri mau melahirkan. Itu masa sulit banget buat saya nggak pulang, istri harus ngelahirin, harus ditungguin aleman, katanya kalau ditelepon boro-boro ya saya itu ngerti, saya lagi jalannya aja susah ngurusin ini itu. Saya pulang kampung dan tanpa kerjaan mas, saya nggak kerja waktu itu, tapi seolah-olah bahwa kerja begitu loh. Tapi saya belum ada panggilan, saya cuti seperti itu. Tapi karena memang saya butuh uang, saya juga nggak mungkin minta sama orang tua saya juga bukan orang punya. Akhirnya apa? Saya itu melalui daripada saya nyolong. Sekarang kan lagi rame-rame itu ya mas. Berarti tahun kemarin setengah tahun yang kemarin itu banyak rame destinasi wisata model apa aja. Iya. Nah ini ada sebuah tempat gitu ya, area persawahan itu sangat luas banget dan itu cenderung ditanamin bawang merah kiri kanannya. Itu ada jalanan membelah antar kampung, jalanan penghubung lah, itu buat ngangkut hasil sawah. Itu aspalnya halus, memang asal baru, dulunya nggak asal halus itu. Sekarang itu lagi awal-awalnya saya lihat itu banyak orang jualan di situ loh, di jalan itu. Tapi jualannya pakai Vespa, gaul-gaul, kopi, jualan gorengan, mendoan seperti itulah. Terus yang nongkrong anak muda, anak motor, lama-lama ramai, makin ramai. Terus kok udah mulai ada keluarga yang duduk di situ. Jadi versinya petengan gitu loh bang. Ya dulunya di situ juga banyak kejadian orang berbuat mesum, ada yang korban meninggal dibuang di situ. Mungkin biar ramai, akhirnya yang pemerintah setempat bolehin. Padahal kalau malam jadi macet. Itu kumpulan anak muda semua lah. Nah, saya terinspirasi, akhirnya saya jualan di situ. jualan kopi. Pak saya tahu tempatnya, saya bilang gitu. Iya, saya ajak kalau ngeliat dengan waktu itu. Ya, tapi saya jualan di situ. Tapi saya akhirnya kan konangan lah, ketahuan sama istri bahwa saya itu nggak ke Jakarta lagi karena memang kelamaan. Itu sampai istri melahirkan, saya dikasih anak satu sama Gusti Allah, laki-laki. Saya senang banget, saya jadi semangat banget, dan saya malu itu saya buang semuanya. Pokoknya saya harus bertahan. Kalau masalah istri, kalau dia sayang sama saya, sama anak saya, sayang sama rumah tangga ini, bodo amat tentang keluarganya, omongannya. Kalau mau saya buyung ke tempat mertua, tempat orang tua saya gitu kan. Tetap aja istri yang nggak mau, pengennya betahnya di sana. Di rumahnya sendiri. Orang tua saya nggak rewel, lumrahan lah, tapi nggak betah, tetap nggak betah. Tapi saya itu kalau jualan nggak pernah dari rumah itu bawa motor terus jualannya itu enggak. Saya itu dari rumah saya sendiri. Baru saya tahu mau kopi, termosnya saya bikin kayak meja-meja ala-ala itu langsung dibongkar di sana gitu. Bawa gelaran-gelaran. Nanti saya tuh dapat beberapa pelanggan anak muda. Pokoknya enaklah di tempat saya, dapatnya di area radial pojokan kan enak. Habis akhirnya ketahuan juga sama istri kalau saya itu kerjanya seperti itu, nangis gitu. Nangis dan nggak terima, malu gini akhirnya. Tapi karena memang dia juga ya ada rasa sayang, terus pernah jalanin bareng sama saya, akhirnya kalau kayak gini caranya aku nggak mau tinggal di tempatnya ibu sendiri gitu kan. Ya wis, ayo ke tempat saya. Akhirnya maulah istri tinggal di tempat saya di sana, dan kita menjalani kehidupan. Saya waktu itu udah 2 minggu lah saya kerja seperti itu. Hasilnya lumayan mas. Lumayan apa mas? Lumayan angel. Lumayan angel. Ya alhamdulillah buat beli susu anak, buat makan. Yang lain kalau masalah beras masih ngikut sama emak sama bapak. Mereka masih usahakan. Nah, terjadi sebuah peristiwa horor waktu itu. Saya itu mau berangkat dagang, berarti kan sekitar jam 4 sore atau habis asar gitu ya. Saya itu melihat tingkahnya istri dari pagi itu banyak yang nggak ngenakin. Anak kan masih netek, tete punya dia
susu-susunya kayak gitu. Terus saya ngomong, ibu aja pengen nenen bu, saya bilang begitu. Bu lah, nenen sendiri sana katanya. Suruh saya nenenin sendiri, saya kan nggak punya nenen gitu kan. Angel kan bang, kamu gak karuan lah pokoknya. Dia kamu gak karuan. Terus apa aja pokoknya kayak nggak mau megang bocah. Saya disalahin terus, bikin ulah. Bahkan orang tua saya aja dibentak. Orang tua perempuan itu saya yang paling nggak terima. Itu mau berangkat datang, iya. Dan itu berjalan sampai 3 hari. 3 hari orangnya istri saya kayak berubah dan dia kayak nggak ngerawat diri loh. Oh, udah jam 4 loh, tengah 5 orang adus, gak mandi sungkan kayak gitu. Nah bocahnya kalau lihat bau ya pak beli, bau ya terserah kayak gitu. Jadi gak enak. Nah pas hari ketiganya saya tetap aja jualan kan. Pas mau berangkat istri itu biasanya saling gak sama sekali, malah bu sama kajit ya cuma kayak gitu tuh ngelengok. Malah anaknya itu mau dicium aja gak boleh, itu gendongan. Saya berangkat dalam hati yang galau lah, bunda gulana pokoknya aku gak serak banget. Sampai jualan itu entah konsentrasi orang itu pada gimana, biasanya rame, sepinya bang, bener-bener. Jadi kalau saya lihat entah itu ada acara yang lain di daerah mana ya, biasanya gak seperti itu, tetap aja rame entah hari apa aja ya. Tapi cuman kelihatan yang dagang itu cuman saya, terus ada orang lain jauh sono. Jauh banget itu ada orang dagang itu juga sama-sama sepi, tapi dia ada yang beli mending. Saya itu di pojok dekatnya jambu, ada pohon jambu di sana. Saya ngelamun seperti ini kan, ngelamun ya Allah, orang duit primen kalau nggak dapat duit gimana kan? Saya mana anak susu sambungnya habis begitu kan. Tahu-tahu ada yang nepuk motor saya bagian lampu. Plak kayak gitu. Saya nggak gubris, kayak suara yang nggak ganggu konsentrasi saya dalam melamun lah itu. Mas, ada suara begitu, suara perempuan. Saya nengokkan, kopi mbak, langsung begitu, nggak nanya-nanya apa ngeliat orangnya dulu. Enggak mas, enggak lagi jawabannya enggak kan. Saya pas nengok begitu, ternyata itu seorang perempuan usianya seusia istri saya. Yang saya lihat perutnya juga lagi nyandung. Kalau kan istri saya kan udah melahirkan ya, itu saya lihat perutnya agak membesar, cuman nggak terlalu. Tapi karena saya istrinya pernah hamil, saya tahu dia lagi hamil. Terus ada dipegangin begini loh, Mbak, lu jenengan datang sama siapa? Mas, saya haus. Mau ngomong saya beli kopi atau saya beli susu kan ada ya. Kalau susu punya sendiri. Kalau susu kan ada di situ. Dia nggak ngomong begitu, saya haus. Mau minum apa mbak? Air putih tak gratis ya. Lah. Tapi ngeliat dia kayak kepayahan. Mbak duduk sini. Saya punya bangku tekuk begitu ya, kan bangkunya tukang cukur yang kelilingan itu pak. Saya dudukin, dia itu begini, pelan banget. Cuman ada aneh ketika di samping saya, berarti ini motor depannya sama ininya tremos segala macam di situ. Baunya bisa bau melati sini cepet gitu loh. Bau melati banget, tapi ada bau anyir atau apa begitu loh. Saya langsung saya dehem, itu bukan nyinggung dia, emang langsung refleks begitu. Terus yang aneh lagi, ini si bangku itu kan kakinya 4, dia itu bukan di aspal tapi di tanah. Kalau didudukin orang, apalagi orang dewasa, ada amblesnya. Saya aja takutnya nanti dia ada ambles belakang, saya siap mau jagain begitu. Lumayan takutnya kan? Oleng gitu ya? Takutnya oleng. Di belakangnya udah sawah. Saya sih nggak ada ngeliatin reaksi itu. Saya kaget ya, kok bangku nggak ambles sama sekali, bener-bener nggak ambles, kayak nggak ketiban apapun. Terus kayak waktu itu cepet banget, padahal kayak saya ngelamun atau gimana ya, cepet banget sore. Jadi kalau dari sawah itu kan gampang banget ngeliat matahari. Udah turun merah, udah mau ambles. Sana siapa saja itu namanya bang. Nah seperti itulah, udah gelap. Baunya semakin nyelentong, semakin bau. Saya kasih minuman air putih aja kayak sampai begini. Ya mbak dingin mbak, tangannya banyu putih mbak. Saya
kok saya takut banget, ini kenapa? Tapi saya belum berasumsi bahwa dia itu makhluk halus atau saya enggak. Terus saya pas ngasih begini dia minum, tapi enggak, saya nggak bisa melihat dia itu geser ngadep ke sana, ngadep ke arah persawahan minumnya, jadi membelakangi saya lah. Saya lihat bawahnya lagi, sama sekali nggak ada tanah yang bergeser. Bangku itu ajib bang, itu udah aneh banget. Itu mulai, saya udah mulai jangan-jangan ini hantu, jangan-jangan itu bukan manusia. Dan ada orang lewat satu pakai motor, itu bawa bapak, mungkin pulang bawa ini rumputan, itu kan malang-malang begitu ya, waringnya itu banyak. Mos, dukungan dewekan, mau apa gitu, sepi, tutup aja. Apa pak? Dia kan pelan banget karena ngindarin gerobak saya kan. Dari sepi pan maghrib dewekan kayak gitu sendirian, mendingan pulang, katanya sendirian. Waduh, so dok, saya melihat begitu, nggak ada sama sekali. Gesernya kemana, kayak ngomong apa tuh nggak ada orang, pas banget. Saya udah mulai, wah jelas ini mesti nggak beres. Saya tuh tatain dagangan itu sampai biasanya itu Tremos memang tempatnya paling gampang. Yang lain itu ya toples-toples kecil, apa kopi segala macam itu ditata di tempat yang semestinya. Itu pokoknya masuk, bruk. Motor biasanya di starter gampang, itu kan standar 2. Susah, nggak bisa nyala sampai saya engkel terus, mau pemerintah saya itu ketakutan, dan matahari itu udah tinggal merah sedikit, akhirnya memang jatuh maghrib. Itu maghrib. Saya maghrib langsung motor bisa jalan, saya ngambil jalur terdekat aja. Biasanya saya nggak lewat situ, siapa tahu ada tongkrongan biasa di sana kan, saya disuruh berhenti gitu kan, ada yang mau beli. Saya lewat jalur yang cepat ke jalan gede. Pas sampai Pas sampai ini, saya sempat melewati jembatan itu, jembatan besar ya, Kali Kemiri jembatan, tapi bukan di daerah sini Pak. Lor itu ada sosok yang mirip kayak yang tadi. Mirip banget, dari belakang, dari bajunya, rambutnya itu mirip banget. Ini siapa? Jangan-jangan sosok yang tadi ya. Terus tukang sayur Pak, yang namanya di tempat kayak gini ya Pak, ada rame-rame tukang sayur. Itu saya yang tadinya pelan, pas area jembatan itu saya tuh kencengin dan nggak mau melihat mukanya, apalagi mantengin. Saya sedapatnya mata aja, karena memang jalanan juga sepi maghrib kan. Itu tahu-tahu dia itu tangannya yang satu ngelambai begini ya, nggak pakai sendal, persis kayak tadi. Iya, saya baru ingat sih, cewek yang duduk di tempat saya itu nggak pakai sendal, dia juga nggak pakai sendal. Itu tangannya itu satunya nggak ada, kayak ke depan begitu. Pas deket saya itu kayak dilemparin sesuatu, itu bisa masuk ke kantong loh. Saya pakai meja, bisa masuk ke kantong, rasanya bisa duk. Apalagi yang dilemparin, dan saat melempar pun nggak kelihatan itu mukanya atau apa, padahal saya berusaha buat nengok, ya refleks begitu, dan motor hampir kesal begitu, di belakangnya rame gitu kan. Astagfirullahaladzim, saya hampir jatuh. Pas saya pacu terus sampai rumah, saya itu udah merinding, menggigil lah pokoknya, badan itu nggak enak banget. Terus istri itu udah ada di depan rumah, berarti di depan pintu. Biasanya kan dia kalau saya datang memang udah lebih maghrib, anak-anak kalau punya anak kecil itu saru keluar malam-malam. Kalau dia udah di depan pintu, di tengah-tengah pintu malah, tapi nggak bawa bayi. Dia itu bisa, masih ada pilis-pilisnya itu loh bang, tapi masih begini nyengir serem banget. Istri saya nyengir serem banget. Bu, saya lagi merinding, malahan saya lupa enggak ini apa yang di dalam. Bu, kamu kenapa? Kayak gitu, istrinya kayak gitu. Senengnya tadi ketemu aku, seneng tadi ketemu aku katanya bang. Seneng ketemu aku apa? Kamu di mana? Saya itu mau masuk masih dihalang sampai saya tabrak. Ini aneh, istri saya aneh. Saya langsung deket,
saya tabrak berarti bagian sininya, dia juga ngomong ngomong aduh. Saya cari anak saya, ternyata anak saya lagi sama mama saya, baik-baik saja, tapi ngomong sama saya, bojomu aneh nemen, bojomu itu dari kamu pergi itu aneh banget. Oh dari kemarin malah Gus, coba Gus takon sama wong pinter, tanyain sama orang yang paham. Saya juga ngerasa aneh kan, terus saya tuh langsung buru-buru ya, saya buka ini meja saya gerah banget, saya cangkolin asal-asalan, penting ada yang jatuh bang, bentuknya kayak semacam ini bunga kantil tapi kayak membatu, jadi miripnya kayak siungnya macan atau apa kayak gitu, warnanya putih. Siapa ya? Apa Gus mana apa? Kata mas saya begitu, nggak tahu tadi ada yang lemparin di jembatan sampai gong begini, panas banget. Saya tuh nggak sempat nyium anak saya, nggak sempat cuci muka, bahkan saya masih pakai telanjang baju. Dari dekat tempat saya itu ada ustadz yang ngerti seperti itu. Saya langsung lari. Saya nunggu depan rumah, assalamualaikum, tok. Masih kan ya. Jadi mungkin ustadznya masih diri tak apa. Siapa sih gitu mari ustadznya pas buka, udah kelambi mertamu kau telanjang baju tuh, ini apa tuh, saya ceritain semua. Pas lihat, ya Allah, itu langsung dipegang sama ustadznya, dibacain apa nggak tahu, lempar ke kebun, bunyi seperti itu, bunyi banget, bunyi dem. Kau bilang apa? Ya Allah. Langsung yuk bonceng. Jadi saya langsung minta diboncengin ke rumah. Itu langsung ketemu sama istri saya, terus langsung diminta air apa diraupin begitu. Orang beres. Awit kapan? Dari kapan ini? Dari kapan udah 3 hari. Dasar jahat ala-ala banget orang, katanya orang kok jahat banget begitu kan. Terus maksud jahat gimana tuh? Saya tadi ketemu kayak gini. Itu yang di dalam istrimu itu sosok itu, yang di dalam istrimu itu sosok yang ada di dagangan tadi. Ya sama yang ada di jembatan tadi. Tuh diusir turun tuh. Kok lumayan abot ya katanya, lumayan berat. Akhirnya dia kontak seseorang lah, terus orang tersebut kayak ngasih petunjuk lagi, disyariatin lagi sama ustadz itu. Istri saya itu ambruk. Terus bukannya ambruk langsung bangun, dia kayak apa sih, ada gangguan lain lah berhubungan sama dia kemarin habis ngelahirin. Akhirnya jatuhnya malam itu bawa ke rumah sakit, tapi memang normal, bukan masalah goib gitu. Dan kesananya saya desek ustadznya bahwa ini yang melakukan ini siapa? Mertua Pak. Katanya mertua. Emangnya tolonglah, karena kamu desak gitu ya. Alasannya ya biar bisa sama saya. Pak bocah udah dilahirkan, lihat istrinya jelek, benci gitu kan, kelakuan istrinya, akhirnya kan seperti itu. Nanti mau dianuin sama orang lain lah, seperti itu. Saya pernah ngalamin kejadian itu Pak. Itu Mas Agus itu aja sih Bang ceritanya itu. Dan sampai sekarang tuh udah baik-baik saja. Baik-baik saja, malah kayak ngebalik gitu loh. Mertuanya terutama yang perempuan katanya yang melakukan yang dekat-dekat sama kenik perempuan itu malah lagi sakit. Itu aja sih Bang, bukan kasih cepat hidayah sih. Kadang ada apa ya, hal seperti itu ya maksudnya. Iya. Kita nggak mau ngomong gimana aja main belakang seperti itu. Iya. Karena ada rasa apa sih, dengki gitu. Ada seperti itu, benar. Ya itu saja maksudnya. Ya itu saja obrolan untuk kali ini. Semoga bisa menghibur kita semua, karena memang kita sekaligus kita tahu dan cuman ini hiburan ya. Betul. Nah, itu saja. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya lah, sama Mas Alim berdua atau sama Mas Radit di studio nanti ya. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.